saya Monica Karoles, mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Ilmu Kelautan. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis ini atau kependekan bisa disebut juga dengan SIG. Nah, ini merupakan sistem yang mengumpulkan, memilih, mengatur, mengelola, menyimpan, serta menyajikan data atau informasi atau segala sesuatu yang berkaitan dengan geografi atau posisi-posisi di muka bumi. Nah, kemudian ini selanjutnya ada komponen sistem informasi geografi. Nah, sistem informasi geografi ini mempunyai komponen-komponennya. Yang pertama ada people atau orang atau manajemen atau pengelolanya. Kemudian ada data. Nah, ini berbasis data seperti data dari peta atau data artibut dan lain-lain. Kemudian ada software. Nah, software ini perangkat lunak. Nah, seperti kayak program dari sistem informasi geografis seperti Mapinfo atau ARC atau Info dan lain-lain. Kemudian ada hardware. Nah, hardware ini perangkat keras dari sistem informasi geografis ini seperti komputer, CPU, mouse, printer, digitizer, scanner, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada kemampuan dari sistem informasi geografis ini. Sistem informasi geografis ini memiliki kemampuan untuk menyimpan semua informasi, deskripsi, semua unsurnya sebagai atribut dalam basis data. Nah, kemudian kemampuan selanjutnya ada menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan atribut data dalam satuan atau bisa disebut dengan layer. Nah, kemudian ada mempresentasikan dunia nyata di atas monitor komputer sebagaimana lembaran peta di atas kertas. Nah, kemudian selanjutnya ada manfaat dari sistem informasi geografis ini. Ini yang pertama ada manfaat dalam mengelola format. Nah, ini manfaatnya di sini murah atau tidak dalam tanda kutip di sini murah karena tidak kita melakukan pengelolaan format itu tidak terjun langsung ke lapangan. Kemudian cepat. Nah, ini maksudnya diubah dengan cepat atau efisien dalam mengelola. Nah, kemudian secara tepat atau sesuai dengan kemauan kita. Nah, kemudian ada manfaat sistem informasi geografis untuk pengelolaan sumber daya. Nah, sini manfaatnya seperti perencanaan pemukiman atau informasi lingkungan atau informasi pengelolaan pertanahan. Kemudian ada penentuan lokasi. Kemudian yang selanjutnya ada cara kerja dari sistem informasi geografis. Nah, untuk cara kerjanya itu yang pertama ia ada pemasukan data atau data input atau pemasukan informasi. Nah, kemudian yang kedua setelah dimasukkan datanya kemudian diproses atau diolah atau mengelola dari memanipulasi, klasifikasi atau analisis seperti kekurangan atau statistiknya dari sistem informasi geografis ini. Dan kemudian ada output atau hasilnya. Itu hasilnya seperti peta atau tabel atau grafik dan lain-lain. Kemudian dalam sistem informasi geografis memiliki data-data. Nah, ada dua data dasar dari sistem informasi geografis ini, yaitu ada data dasar dan data atribut. Nah, khususnya untuk data dasar ini data yang mempunyai informasi tentang posisinya di muka bumi ini biasanya dipresentasikan dengan nilai koordinat. Nah, kemudian data spesial ini menunjukkan ruang, lokasi, dan tempat di permukaan bumi dengan berasal dari peta atau FU atau dalam bentuk Hadopi. Kemudian ada sumber datanya. Nah, di sini sumber datanya itu berasal dari peta publikasi seperti topografi, topografi tanah atau geologi.
Nah, kemudian bersumber dari citra penginderaan jauh seperti foto udara, SFAP, landscape, spot, radar, dan lain-lain. Kemudian ada data sumber data statistik itu seperti sensus, terus registrasi atau catatan lapangan. Kemudian yang terakhir ada survei lapangan. Nah, di sini seperti survei fisik lahan, surveying atau pengukuran atau survei dan lain-lain. Dalam data spesial ini terbagi dalam dua model data. Nah, dua model data ini ada data raster dan data vektor. Nah, data raster ini menempatkan dan menyimpan data spasial dengan mengutamakan struktur matrik atau pixel-pixel yang membentuk GERD. Kemudian model data vektor. Nah, model data vektor ini terdiri dari garis-garis dan busur yang ditetapkan dengan awal dan akhir dengan titik-titik yang bertemu di simpul. Nah, dari kedua data ini dapat dibandingkan kalau data raster lebih mudah untuk dimanipulasi pada komputer, walaupun data yang diperlukan itu banyak, sedangkan data vektor lebih sedikit sulit untuk dimasukkan ke dalam suatu komputer, walaupun model vektor lebih sedikit memerlukan ruang penyimpanan. Dan yang terakhir ada sistem koordinatnya. Nah, di sini sistem koordinatnya dapat dimenspesifikasi menjadi dua parameter, yaitu ada lokasi titik nol dari sistem koordinat dan orientasi dari sumbu-sumbu koordinat. Demikian presentasi saya. Terima kasih.